Pernah nggak sih Anda lagi lihat ada proyek konstruksi, terus mikir, gimana ya cara tahu kalau kerjaan mereka ini beneran bagus? Nah, ternyata jawabannya itu ada persis di depan mata kita loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya menilai kualitas kerja, cukup dengan ngeliatin lokasi proyeknya aja. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini ya, manggil orang buat suatu kerjaan, udah berharap banget hasilnya bagus, malah kecewa. Kenapa ya kok bisa kejadian terus? Seringkali, masalahnya itu bukan di skill teknisnya, tapi di filosofi kerja yang mereka pegang. Jadi gini, setiap proyek konstruksi itu pada dasarnya cuma ngikutin salah satu dari dua jalan. Ini bukan soal teknik, tapi soal mentalitas. Yuk kita lihat kisah dua kontraktor ini. Oke, kita bedah ya. Di satu sisi ada tuh yang pendekatannya serba ngebut, fokusnya cuma harga paling murah dengan mindset pokoknya kelar. Tapi di sisi lain ada pendekatan yang profesional. Fokusnya itu ke proses dan kualitas, motonya selesaikan dengan benar. Nah, milih di antara dua ini tuh sama aja kayak milih antara nilai jangka panjang atau penghematan sesaat yang ujung-ujungnya malah jadi jebakan. Terus gimana caranya kita bisa bedain keduanya dari awal banget? Jawabannya ada di petunjuk-petunjuk yang kelihatan mata, yang bisa Anda lihat di hari pertama. Ini adalah tanda-tanda yang nggak bisa bohong. Tanda pertama yang paling gampang dilihat, kebersihan. Ada pepatah yang kena banget, sampah di lokasi proyek itu cerminan langsung dari etos kerja timnya. Sesimpel itu. Kebersihan itu bukan cuma soal penampilan loh, ini soal keselamatan, soal rasa hormat, dan yang paling penting, ini bisa jadi prediksi. Tim profesional yang beneran itu bahkan bakal mensterilkan lokasi setiap selesai kerja. Coba deh bayangin, kalau soal kebersihan aja mereka peduli banget, apalagi soal hasil akhir pekerjaan Anda kan? Tanda berikutnya, coba deh lihat peralatan kerja mereka. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi kutipan ini ngasih tahu segalanya. Kondisi alat kerja mereka itu bakal nentuin kualitas hasil akhirnya. Coba perhatiin deh alat plasteran mereka. Apa penuh sama semen kering yang udah numpuk? Nah itu red flag banget. Sebaliknya, seorang profesional sejati itu pasti bakal bersihin peralatannya setiap hari. Disiplin kecil kayak gini nih yang menciptakan presisi dan hasil akhir yang bikin puas. Oke, tanda ketiga yang kelihatan mata itu sesuatu yang sering kita lupain. Komitmen mereka sama keselamatan. Ini bukan cuma soal patuh aturan, tapi cerminan dari tanggung jawab dan mentalitas mereka. Buat tim-tim terbaik, APD lengkap kayak helm sama sepatu safety itu bukan pilihan. Itu udah jadi bagian dari identitas kerja mereka. Ini nunjukin kalau mereka nggak suka ambil jalan pintas, baik dalam keselamatan maupun dalam kualitas pekerjaan mereka. Nah, barusan kita udah lihat apa yang kelihatan di permukaan, tapi kualitas yang sesungguhnya itu dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip yang nggak kelihatan, yang justru jauh lebih penting. Ini nih prinsip yang kadang-kadang ngelawan intuisi kita. Kita sering mikir kalau lebih cepat itu lebih baik. Tapi profesional sejati tahu banget, ketelitian itu nggak bisa ditawar. Kecepatan itu cuma hasil dari proses yang efisien, bukan hasil dari potong kompas. Konsep kuncinya bisa kita sebut menghormati waktu material. Maksudnya apa? Ini adalah disiplin untuk ngerti kalau beton itu butuh waktu buat kering, tanah butuh waktu buat padat. Profesional sejati itu kerjanya bareng material, bukan ngelawan material. Maksa-maksa proses ini cuma bakal bikin masalah di kemudian hari. Perbedaan lainnya kelihatan banget pas jam kerja selesai. Apakah mereka langsung cabut pulang? Atau mereka beresin dulu sisa pekerjaan dan nyiapin semuanya buat besok? Profesional sejati itu hidup dengan prinsip, awal yang baik adalah separuh pekerjaan. Kualitas yang kayak gini tuh nggak datang tiba-tiba. Di balik layar, ada sistem yang jalan, investasi serius buat pelatihan, staf yang punya sertifikat, dan ada tes berkala buat mastiin standar mereka selalu terjaga. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang punya truk paling keren atau modal paling gede. Kualitas yang konsisten itu datangnya dari sistem dan disiplin yang dibangun di belakang layar, dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, uang. Kita semua kan pasti pengen penawaran terbaik ya, tapi gimana kita ngartiin kata terbaik? Ini nih yang membawa kita ke perbedaan krusial antara harga dan biaya yang sebenarnya. Kita semua pasti pernah dengar ini, dan di dunia konstruksi, ini 100% benar. Harga murah di awal itu seringnya cuma jebakan yang nyembunyiin biaya perbaikan, stres, dan frustrasi yang jauh lebih gede di belakang hari. Perbandingannya jelas banget. Iya, cara yang buru-buru emang lebih murah di awal, tapi habis itu muncul biaya perbaikan. Hasil akhirnya, penyesalan. Dan pas ada masalah, mereka udah ngilang. Sebaliknya, yang profesional mungkin butuh biaya awal lebih tinggi, tapi nggak ada biaya macam-macam lagi.
hasilnya kepuasan, dan mereka selalu tanggung jawab sama pekerjaannya. Ini intinya, bandingin dua penawaran cuma dari angkanya aja, itu kesalahan fatal. Anda harus bandingin sistem kerjanya, disiplinnya, dan filosofi di baliknya. Itulah nilai yang sesungguhnya. Jadi ini yang perlu Anda ingat. Lain kali Anda butuh jasa profesional, jangan cuma terpaku sama harga. Perhatiin lokasi kerjanya, tanya soal pelatihan dan proses mereka. Pada akhirnya, Anda itu bukan cuma milih penawaran, Anda lagi milih sebuah sistem yang bakal ngasih ketenangan pikiran. Sebagai penutup, saya mau Anda coba renungkan ini. Konsep ini tuh berlaku buat semua hal loh, bukan cuma konstruksi. Dalam hidup Anda, apa sih perbedaan sebenarnya antara harga yang Anda bayar dan nilai yang benar-benar Anda dapatkan?